banyak masukan dari Katahelix model ini. Cuman memang pelaksanaannya BPPD itu atau BPP itu pada dasarnya Katahelix model. Kalau dulu istilahnya ABCGM kan. Cuman masalahnya kan kalau udah di daerah, karena ini di SK-kan oleh bupati, wali kota atau oleh provinsi, Pak. Nah itu di situ suka ada titipan-titipan, masukan-masukan ya tim sukses yang hidupnya nggak sukses lah misalnya kan gitu. Ada di situ juga. Gitu. Jadi ini yang nggak akan bisa jalan. Gitu. Tapi prinsip pemikiran pentahelixnya kita sepakat, kita setuju karena masukannya akan jadi banyak. Itu yang untuk Efrida ya. Lalu kemudian Bu Dia, Perpres tentang Badan Koordinasi Tingkat Sektoral itu Pak Sekjen bilang tadi nggak jalan gitu. Mau gimana koordinasi dengan sektoral? Kalau di kita nih sekarang juga ada menteri yang takut sama wali kota. Jadi itu udah pasti nggak bisa. BPPD tadi sudah dijelaskan Pak Sekjen nggak maksimal karena tadi ada tumpang tindih anggaran. Lalu apakah memungkinkan ada dana penguatan pariwisata? Tadi di paparan Pak Sekjen di awal itu yang kita bilang itu memang harus adanya BLU tentang pariwisata ini. Meskipun juga contoh beberapa kali kami di daerah pun misalnya di kota saya deh, 3 besar PAD itu selalu terisi oleh PBB, BPHTB, dan pajak pariwisata, yaitu adalah hotel, restoran, dan tempat hiburan. Tapi dan saya selalu menyinggung Pak Wali Kota dengan Pak itu yang 2 nggak kerja loh Pak, tinggal tanda tangan duit masuk kan gitu. Sementara yang kita tuh kerja. Dan itu penuh effort kerjanya gitu, dengan penuh pelayanan. Tapi kenyataannya feedbacknya dari 350 miliar yang kita setorkan per tahun, anggaran dinas pariwisatanya hanya 1,8 miliar. Jadi kalau bicara fairness dari sisi kalau pengusaha kan selalu bicara take and give gitu ya, apa yang kita kasih, apa yang kita dapat gitu, nggak dapat tuh kalau kayak gitu. Itu saya sampai nyindir Pak Wali Kota, Pak itu hak anak yatim aja 2,5% nggak dapat ya, nggak dapat gitu. Anak yatim yang 2,5% aja nggak nyampe dari 350 miliar yang kita setor. Anggaran dinas pariwisata harus 1,8. Udah gitu nyampe ke dinas lagi, bukan ke badan promosi. Gitu. Nah itu dua-duanya pegawai nanti gitu. Jadi sebetulnya memungkinkannya harus memungkinkan, tapi memang harus dikelola oleh badan yang memang namanya kompeten dan juga amanah ya tentunya. So terakhir dari sisi Mas Dede tentang badan promosi tadi udah kita singgung banyak. Memang pasal yang hilangnya jadi banyak tuh, kalau sampai itu dilebur. Tapi fungsinya saya rasa enggak. Cuma namanya aja yang hilang gitu. Nanti fungsi promosinya itu menjadi part of dari si badan yang akan baru nanti disahkan di dalam undang-undang ini. Gitu. Kemudian tentang kawasan strategis, kami selalu mengusulkan di setiap rapat. Memang kalau berbicara awalnya 5, sekarang jadi 10 super prioritas gitu. Kita sebenarnya maunya itu adalah waktu itu sering di dalam setiap rapat kami usulkan daerahnya yang mengusulkan, pemerintah pusat yang menentukan kriteria harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini sehingga itu bisa lolos gitu. Lalu kemudian dari situ pun dari skor penetapan itu dibuatkan scoring sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan ke sana pun sesuai dengan kebutuhan dan scoring memang si daerah tersebut butuhkan gitu. Bukan kayak sekarang ditetapkan dari atas kayak zaman mama saya jualan komputer Pak, dibeli sama Bapak Nas, dibawa ke Papua, orang Papuanya bilang, Bu ini komputernya boleh ditukar nggak sama babi betina? Karena kita kebanyakan jantan. Itu kan itu menyedihkan Pak, program nasional, ibu saya sebagai eksportir komputer mengirim ke wilayah Indonesia Timur ditanya kayak begitu gitu. Artinya kan sebuah perencanaan yang nggak matang sebetulnya dan bukan keinginan. Jadi buat kita, apalagi kalau kita bicara sektor bisnis, daerahnya yang harus punya keinginan. Karena kalau daerahnya yang dipaksakan oleh pusat, pasti nggak jalan di wilayah. Yakin kita kalau kayak gitu. Saya pikir itu dari saya tambahannya. Yang lainnya mungkin sudah terjawab. Sedikit aja. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu, ini ada satu isu yang juga nanti punya peran Bapak Ibu juga. Contoh tahun depan Bali akan menerapkan kutipan, betul ya? Itu Pak. Masih ingat ya? Kebayang nggak kalau ini dilakukan nanti oleh seluruh Indonesia? Setuju nggak Bapak Ibu dikutip kayak gitu? Ini kenapa terjadi? Karena saya bilang tadi, tumpang tindih aturan dan tidak ada kewenangan di buat tidak taat. Sehingga yang ngutip pajak-pajak itu yang dapat cuma Kabupaten Badung, ya kan di pasar. Sementara nggak dapat apa. Kalau itu dikutip,
Apakah ini duitnya akan transparan dan akan dimanfaatkan? Dan bagaimana kalau itu terjadi di Bogor nanti di Baju, di Jogja, di ini segala macam, habislah kita semua. Nah, saya menanggapi sedikit mengenai keputusan Presiden terkait fund. Ya. Ini menarik, tapi sekali lagi siapa yang mengelola dan untuk apa dia? Ya, ini mesti diingat ini. Nanti bagaimana ceritanya? Justru sebenarnya yang kita bangun itu tadinya BLU pariwisata itu supaya benar-benar dikelola, benar-benar provinsi tempat yang untuk diinikan. Tapi sekarang Atrium Fund sebenarnya tujuannya udah bagus, asal pengelolaannya di mana nanti? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, ini sebagai bahan dari kami dari sektoral yang sebenarnya pengen nanya apakah ini pas atau tidak, itu silakan dinilai. Karena kalau ini terjadi dibiarkan nanti bisa berkembang. Demikian, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12, apakah masih ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan diskusi kali ini. Mungkin sebelum menutup diskusi, mungkin saya ingin menyimpulkan dari diskusi kita itu pertama adalah bahwa memang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata memang perlu dilakukan perubahan karena memang dari pasal-pasal sendiri masih belum disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, di mana dalam perubahan undang-undang itu perlu mempertimbangkan adanya digitalisasi, aspek humanisme, aspek masyarakat lokal, kearifan lokal, kemudian juga mempertimbangkan tentang wisatawan disabilitas, yang terakhir adalah tentang keberlangsungan. Kemudian yang juga mengatur tentang hak-hak wisatawan, kemudian perlindungan terhadap para pelaku usaha pariwisata, dan selanjutnya adalah bagaimana tentang Badan Promosi Daerah dan GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, apakah kemudian badan ini dulu menjadi satu atau kemudian bentuk atau kemudian yang besar, tapi fungsinya tetap diatur di dalam undang-undang ini. Kemudian selanjutnya ada mengenai kawasan strategis pariwisata ini perlu ada kriteria yang perlu diperjelas di dalam undang-undang. Kemudian yang keenam adalah mengenai perlu adanya lembaga yang mengawasi tentang pelaksanaan dari undang-undang pariwisata. Dan yang ketujuh adalah mengenai tentang rencana induk pariwisata nasional ini sampai saat ini kan memang belum hanya sekedar formalitas, itu pun hanya di tahun pertama, tentu saja itu tidak dilaksanakan. Ini perlu juga masih tetap diatur di dalam undang-undang tentang Liparnas dan Lipada ini. Kemudian yang terakhir ada tentang dukungan anggaran. Ini apakah pengaturannya seperti apa kemudian dari APBD atau HIPA ini perlu juga dijelas di dalam undang-undang. Kemudian yang saya disampaikan oleh Pak Ola tentang perlu diberikan kewenangan badan untuk melakukan kutipan pada masyarakat. Seperti ini apakah kemudian perlu dipertimbangkan dalam perubahan undang-undang ini. Dan yang terakhir adalah mengenai bahwa dalam melakukan perubahan undang-undang tentang pariwisata perlu adanya sinkronisasi antara undang-undang cipta kerja, kemudian terkait dengan tadi masalah perizinan dan sertifikasi yang masih tumpang tindih dengan yang di berbagai lembaga. Kemudian ada juga perlu ada semacam undang-undang Pemda terkait dengan desa wisata. Ini siapa sih yang memandani desa wisata? Kemudian yang terakhir tentang undang-undang tentang tenaga kerja. Tadi disampaikan oleh Pak Yunus bahwa kalau tenaga kerja di bidang pariwisata bekerjanya di hari libur, bekerja di hari kerja seperti itu. Kemudian nggak kontrak dan dia tidak boleh seperti tadi harus sementara itu tidak bisa di bidang perhotelan. Itu saja yang bisa kami simpulkan di dalam diskusi ini. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya bisa sampaikan kepada kami secara tulis. Nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu langsung. Mohon untuk kemudian bisa kami gabung Pak kalau misalnya ada pengayaan dari kami ketika kami melakukan kajian izin. Itu saja yang ingin saya silakan kami diskusi kami kembalikan pada Pak. Ya, terima kasih. Tadi diskusinya menarik dan ada tambahan dari saya dalam kepariwisataan ini undang-undang terkait dengan arsitektur atau dengan bagi dikatakan perencanaan wilayah tata kota. Karena kenapa? Persoalan ini sangat terkait dengan aksesibilitas. Karena tadi ya persoalan kenapa penerbangan di sini, bandara di sini terus di sini tidak main. Ini kan termasuk dalam tata ruang.
Kalau itu tidak ada, ya seperti tadi lah, Bangka Belitung dengan ini. Kalau tidak terjadi tata ruang bersama dalam kepariwisataan, itu bagus. Contoh di Malaysia itu modelnya di promosi wisata Malaysia itu antara kabupaten A dan kabupaten B yang dekat itu dia jadikan satu. Nah, sehingga karena kan persoalan ini kan persoalan jarak dan waktu yang diperhitungkan. Kita enggak, Pak ini tanggal 13, Toba tanggal 4, nggak mungkin itu bisa terlaksana satu festival. Nah ini perlu di dalam aturan main, di dalam perlu diatur juga itu. Ini terkait. Karena kenapa arsitektur hampir setiap kota yang saya datang mirip dengan kota yang seluruh Indonesia mirip. Tidak ada ciri khas bahwa kami berada di kota B, kecuali kalau ada kata Manado. Itu tidak ada cirinya, hampir semua sama. Ini perlu ada arsitektur dilakukan supaya kelihatan ada ciri khas kota pariwisata. Karena kita kan sudah masuk wisata kota banyak. Itu yang barangkali yang saya tambahkan. Kemudian kami di DPD lebih berpihak kepada daerah yang selama ini hampir hanya jadi penonton. Ketika wisatawan datang itu tidak pernah terjadi, hanya Bali saja, Toraja saja yang kami daerah dekat kampung saya. Jadi penonton juga tidak pernah menjadi ikut. Makanya hanya karena adanya budaya, dia hanya waktu festival kematian itu saja baru dia aktif. Tapi setelah itu tak ada lagi. Nah itulah ya barangkali ke depan memang undang-undang ini perlu diubah dan sesuaikan dan juga digitalisasi itu perlu ada, karena jangan sampai banyak juga hal kita pakai lewat digital medsos itu penunjuk arah jalan salah pakai ke kuburan. Nah ini juga perlu juga ini bisa berbahaya bagi wisatawan luar berbahaya kan, ini menjadi persoalan. Barangkali itu, dan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga teman-teman atas